Hai semuanya, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini aku akan menceritakan satu buah film berjudul Classic Again. Classic Again berkisah tentang cinta segitiga antara dua sahabat yang menyukai satu pria yang sama. Apakah salah satu dari mereka akan memenangkan hati pria itu atau tidak sama sekali? Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan dua orang sahabatan bernama Bota dan Poppy yang pada saat itu terlihat sedang meramaikan sebuah acara teater di kampus mereka. Setelah acara selesai, mereka terlihat sedang memperhatikan seorang mahasiswa tampan yang bernama Non. Tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata Bota diam-diam mengagumi Non dan bahkan sempat memfoto Non yang sedang sibuk membaca buku. Namun rupanya Poppy juga memiliki perasaan yang sama dan seringkali membayangkan apabila Non menjadi pangerannya. Setelah beraktivitas seharian, Bota kembali ke rumah dan mendapatkan panggilan telepon dari ibunya untuk mengambil surat terkait tanah mereka. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada sebuah kotak coklat yang tampak rapi tersimpan. Ketika ia membukanya, dia menemukan sejumlah surat dan kenangan masa lalu ibunya yang berisi tentang cinta pertama ibunya. Karena penasaran, akhirnya Bota pun membaca semua isi surat itu. Kita beralih ke masa muda ibu Bota, yaitu Dalla, di mana ada dua anak SMA bernama Kajon dan Tanil sedang berbincang. Terlihat Tanil meminta bantuan Kajon untuk membantunya membalas surat cinta dari Dalla. Dalla ini merupakan gadis dari keluarga kaya dan terpandang, yang ternyata ayah Tanil sudah menjodohkannya dengan anaknya. Di sini Tanil merasa tidak bisa mengarang surat cinta. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Kajon untuk membalas surat itu. Namun saat Tanil menunjukkan foto Dalla, Kajon serasa mengingat sesuatu dari masa lalu. Beberapa minggu sebelumnya, ternyata Kajon sudah bertemu dengan Dalla. Pada saat itu Dalla sedang liburan di kampung pamannya. Kecantikannya membuat Kajon dan teman-temannya terpesona. Akan tetapi, Kajon hanya bisa memandangnya dari kejauhan saja. Ternyata semesta mempertemukan mereka kembali, yang mana pada saat itu Kajon dan teman-temannya sedang berburu ikan. Tak disangka-sangka, tiba-tiba Dalla datang dan memergoki mereka tengah mencuri ikan di kolam kakeknya. Teman-teman Kajon semuanya kabur. Sialnya, Kajon terpeleset dan tidak bisa melarikan diri. Dalla pun mengancam akan mengadukan Kajon kepada kakeknya. Tapi ia akan mengurungkan niatnya kalau Kajon mau menemaninya melihat rumah hantu yang ada di pinggir sungai. Akhirnya Kajon pun setuju meskipun ia juga tidak bisa membawa perahu. Keesokan harinya Kajon telah menyiapkan perahunya dan Dalla pun tiba dengan penuh semangat. Mereka siap untuk memulai perjalanan menuju rumah kosong yang dikabarkan angker. Namun setibanya di sana mereka hanya menemukan kucing dan beberapa hewan liar saja. Setelah mereka puas mengelilingi tempat itu, Kajon menyarankan untuk pulang. Namun tiba-tiba langit mulai menggelap dan turun hujan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berteduh karena terlalu berisiko jika mereka mencoba untuk pulang dalam keadaan hujan deras. Di sana mereka menikmati waktu bersama bermain dan tertawa. Mereka merasakan bahagia remaja yang manis dan seakan dunia milik berdua. Tak lama setelah itu mereka merasa lapar, hingga akhirnya mereka pergi mencari makanan bersama. Di tengah perjalanan, Kajon menemukan bunga indah yang kemudian memetiknya dan menyerahkannya kepada Dalla. Tak terasa hari sudah mulai malam. Mereka terpukau oleh pemandangan kunang-kunang yang sangat indah. Lalu Dalla memberikan sebuah kalung miliknya kepada Kajon. Ia memintanya untuk menyimpannya. Namun kebahagiaan mereka berakhir ketika ada rombongan dari desa dipimpin oleh kakek Dalla yang ternyata orang-orang itu sedang mencari keberadaan mereka. Dan akhirnya mereka pun ditemukan di tengah hutan. Ketika mereka berhasil ditemukan, sontak emosi kakeknya memuncak. Dan dalam kemarahannya, ia menampar Kajon. Kemudian ia membawa Dalla pulang dan meninggalkan Kajon di hutan. Adegan berpindah kepada Bota yang tengah serius dalam kelas kuliahnya. Tanpa diduga, Poppy menghampirinya dan mengabarkan bahwa naskah yang Poppy ajukan telah disetujui oleh klub drama. Naskah itu ternyata bercerita tentang kisah cinta ibu Bota yang Bota ceritakan beberapa waktu lalu. Di sini Bota merasa keberatan karena baginya itu adalah urusan pribadi dari ibunya dan dia yakin bahwa ibunya akan marah jika mengetahuinya.
Setelah mempertimbangkan, akhirnya Bota setuju dan siap membantu Poppy dalam penulisan naskahnya. Kita kembali dalam kisah Dalla dan Kajon. Kajon merasa sedih karena harus menulis surat untuk Tanil. Namun ini adalah satu-satunya cara baginya untuk berkomunikasi dengan Dalla. Sementara Dalla juga selalu membalas surat dari Tanil. Hingga suatu hari Tanil mengajak Kajon untuk menyaksikan penampilan piano Dalla di sekolah. Kajon pun setuju demi bisa berjumpa lagi dengan Dalla. Dan pada saat itu pertunjukan tengah berlangsung, Dalla bermain piano dengan sangat memukau. Hal ini tentu saja membuat semua penonton bertepuk tangan. Setelah acara selesai, Dalla segera pergi bersama Tanil dan keluarganya. Hal ini tentu membuat Kajon merasa sedih karena tidak berhasil menyapa Dalla. Namun tiba-tiba saja Dalla mendekati Kajon yang sedang termenung. Ternyata dia mencuri-curi waktu untuk berbicara dengan Kajon, dan pertemuan itu tentu saja membuat Kajon merasa sangat bahagia. Sementara itu Poppy yang sedang latihan drama merasa sangat gembira. Non yang kerap menolak tawaran berperan sebagai pemeran utama, kali ini ia menerima tawaran tersebut karena Non kagum dengan naskah cerita ini. Selanjutnya, Poppy memperkenalkan Non kepada Bota. Non penasaran dan bertanya kepada Bota apakah dia mengenal penulis naskah itu karena dia sangat kagum dengan tulisannya. Bota berpura-pura tidak tahu dan ia juga terlihat gugup saat berbicara dengan Non. Entah mengapa, dia merasa sangat senang sekali, sekaligus malu, dan pada saat itu perasaan Bota menjadi campur aduk. Selanjutnya, dalam cerita itu Kajon dan Tanil mendapat undangan untuk hadir di pesta dansa yang diselenggarakan oleh Dalla. Mereka berdua merasa sangat antusias, dan saat acara berlangsung tentu saja Tanil menjadi pasangan dansa Dalla. Di sisi lain, Kajon berharap bisa berdansa dengan Dalla dan ingin mengungkapkan betapa dia merindukannya. Akhirnya, keinginan Kajon terwujud yang mana dia mendapatkan kesempatan untuk berdansa bersama Dalla. Wajah bahagia terpancar dari Kajon saat berjumpa kembali dengan Dalla. Namun kebahagiaan itu harus terhenti ketika Dalla harus pulang bersama Tanil. Setelah pesta selesai, tepat di depan rumah Dalla, Kajon berhasil menemuinya lagi. Mereka berdua sangat gembira dapat berjumpa lagi dan melepas rindu. Esok harinya Bota dan Poppy terlihat sedang berlatih drama lagi. Namun pada saat latihan itu, terlihat Poppy kurang menjiwai peran yang diajarkan dalam latihan dansa. Akhirnya sang sutradara pun menyuruhnya untuk berlatih lebih banyak lagi, dan ia juga memberikan solusi jika sang sutradara meminta Bota untuk sementara mengisi peran Poppy. Bagi Bota, ini adalah kebahagiaan yang tak terkira. Ia berkesempatan untuk berdansa dengan orang yang sangat ia kagumi. Meski pada awalnya gugup, namun Non berhasil menenangkannya dan mengajari cara merilekskan diri. Ketika Poppy kembali, ia siap untuk melanjutkan adegan dansa bersama dengan Non. Di sini Bota merasa sedikit cemburu, tetapi ia sadar posisinya bahwa dia bukan siapa-siapa. Suatu hari di sekolah saat upacara berlangsung, Tanil tiba-tiba pingsan dan Kajon terpaksa harus membopongnya. Namun siapa sangka, ternyata itu hanya akal-akalan Tanil untuk menghindari upacara. Lalu Tanil kemudian mengajak Kajon untuk membantunya memilih hadiah yang akan diberikan kepada Dalla. Ia sengaja mengajak Kajon karena ia percaya jika Kajon selalu memiliki selera yang baik. Meski awalnya ragu, tetapi mendengar permohonan Tanil, Kajon akhirnya setuju. Kemudian mata Kajon tertuju kepada sebuah bros berbentuk anggrek yang menawan. Dia merasa itu akan sangat cocok untuk Dalla. Tanil pun langsung membelinya dan memberikannya kepada Dalla, seraya mengungkapkan jika dirinya sangat mencintainya. Suatu hari saat Kajon bertemu dengan Dalla di pantai, Dalla meminta Kajon untuk mengakui bahwa bros itu adalah pilihannya. Mendengar itu Kajon hanya bisa mengangguk, padahal sebenarnya dia yang ingin memberikan bros itu langsung kepada Dalla. Setelah itu Dalla mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah Kajon duga. Ia meminta mereka berdua untuk tidak bertemu lagi, karena cinta mereka hanya akan melukai lebih banyak orang dan mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Mendengar hal tersebut, Kajon merasa sangat sedih dan patah hati. Kemudian dia termenung di depan rumah dan meninggalkan sepucuk surat untuknya. Kini hari ulang tahun Poppy dan Bota pun tiba. Terlihat Non hadir dengan membawa hadiah untuk mereka berdua. Di saat itu juga Poppy langsung merebut untuk meraih hadiah Bota. Tetapi Non mengatakan bahwa hadiah itu memang diperuntukkan untuk Bota. Mendengar pengakuan itu membuat Poppy menerima hadiahnya sendiri. Ketika sampai di rumah, Bota membuka hadiahnya dan menemukan sebuah buku dengan kata-kata yang persis seperti yang ditulis Kajon untuk Dalla.
Setelah itu ketika hujan turun, Kajon datang menemui Dalah karena sebenarnya dia berkeinginan untuk kembali merajut hubungan seperti dulu. Meskipun itu tampak mustahil, mereka hanya bisa menangis bersama di bawah guyuran hujan. Dan pada hari yang sama, Non melindungi Bota yang terjebak hujan dengan memakai jaketnya sebagai payung. Momen itu mengingatkan Bota pada kisah cinta ibunya. Setelah mereka hujan-hujanan, ternyata Dalah jatuh sakit dan terlihat Kajon datang menjenguknya. Dalah lalu mengungkapkan bahwa Tanil telah mengaku bahwa surat yang ia kirim pada Dalah sebenarnya ditulis oleh Kajon. Ternyata selama ini Tanil telah tahu bahwa Kajon dan Dalah saling mencintai. Ia akhirnya merelakan cintanya untuk Dalah dan mengizinkan Kajon untuk tetap menyurati Dalah dengan menjadikan namanya sebagai penutup surat. Untuk mengelabui keluarganya, akhirnya mereka pun terus berbalas surat dengan berbagai kata-kata cinta yang indah. Sementara itu, Bota yang sedang nongkrong di kantin didekati oleh ibu penjaga. Ibu penjaga menyuruh Bota untuk mengembalikan payung Non. Rupanya pada hari hujan itu, Non bawa payung, tapi dia sengaja tinggalkan supaya bisa melindungi Bota dengan jaketnya. Di sini Bota menjadi sadar bahwa Non sebenarnya menyukainya. Dan tentu saja, hal ini membuatnya merasa senang. Setelah itu ia bertemu dengan Poppy yang sedang menangis. Ternyata dia baru saja mengungkapkan perasaannya kepada Non, tapi Non tak membalas perasaannya itu. Mendengar penolakan itu, hati Poppy sangat sakit, dan ia juga mulai berpikir jika mungkin saja Non sudah menyukai gadis lain. Sementara itu, Tanil merasa sudah tak cinta lagi kepada Dalah, dan ia memberanikan diri untuk berbicara kepada ayahnya. Mendengar hal itu membuat ayahnya marah besar. Hal itu karena bisa merusak bisnis keluarga mereka. Melihat anaknya yang kurang ajar, akhirnya ayahnya malah memukul Tanil, dan karena kasihan ibunya pun mencoba membela anaknya. Sementara itu, Kajon menunggu Dalah yang kabarnya mau mengunjungi kakeknya, tapi Dalah tak kunjung datang. Di hari berikutnya, saat upacara di sekolah, Tanil pura-pura pingsan lagi dan setelah upacara selesai, Kajon melihat Tanil di klinik sekolah dan ia kaget melihat sahabatnya mencoba untuk bunuh diri. Akhirnya ia segera meminta tolong dan untungnya saja nyawa Tanil berhasil diselamatkan. Dan setelah itu Tanil dibawa ke rumah sakit. Tak lama setelah itu Dalah menjenguk Tanil di rumah sakit. Saat melihat mereka berdua, Kajon memutuskan untuk meninggalkan mereka. Ia juga meninggalkan kalung hadiah pemberian dari Dalah. Di sisi lain, Dalah menangis melihat kepergian Kajon dan sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Beberapa tahun kemudian saat mereka sudah dewasa, terlihat Dalah sedang melamar pekerjaan di pemerintahan. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Tanil dan terlihat Tanil sangat menyesali kebodohannya waktu muda. Yang mana dia dulu putus sekolah dan sekarang dia kesulitan untuk mencari pekerjaan. Sedangkan Kajon kini sudah menjadi seorang tentara dan akan dikirim ke tempat yang jauh untuk berperang. Di sini terlihat Dalah sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan cintanya. Namun sepertinya Kajon terlihat masih menjaga jarak dan pada saat itu juga Dalah meminta Kajon untuk menyimpan kalung ibunya sebagai bekal ketika di medan perang. Dan ketika di medan perang, Kajon tetap menjaga kalung itu, seolah-olah itu adalah Dalah yang harus dia jaga. Beberapa tahun telah berlalu, Kajon kembali bertemu dengan Dalah. Kini, Kajon telah berhasil dan sukses dalam hidupnya. Dalah merasa gembira saat melihat Kajon datang. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa Kajon telah menikah. Dalah merasa kecewa karena selama ini dia telah menunggu Kajon. Setelah itu Kajon mengembalikan kalung milik Dalah, namun ia menolak dan berkata jika kalung itu sudah menjadi milik Kajon ketika pertama kali mereka bertemu. Dan pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir mereka. Kini hari yang ditunggu pun tiba, di mana acara pementasan drama dimulai. Dan setelah pementasan selesai, Bota yang melihat drama itu mulai memikirkan kisah cinta ibunya yang mirip dengan ceritanya. Tapi di sini dia tidak mau akhir cerita cintanya tragis seperti ibunya. Akhirnya Bota memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Non di hadapan Poppy. Mendengar itu, Poppy yang tahu jika Non dan Bota saling suka, akhirnya ia pun menangis dan langsung pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Non datang ke rumah Bota dan ia juga mengungkapkan perasaannya. Ternyata selama ini Non juga suka kepada Bota dan selama ini ia juga sering memperhatikannya dari kejauhan. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Di sisi lain, saat Bota bertemu dengan Poppy, mereka jadi bertengkar.
Poppy merasa jika Bota ikut-ikutan selera Poppy, padahal sebenarnya Poppy lah yang selalu meniru Bota. Namun lama-lama Poppy dan Bota akhirnya kembali baikan karena persahabatan mereka lebih penting daripada rebutan Non. Lagi pula Poppy dapat untung dari pementasan drama kemarin. Dia pun dapat tawaran untuk memerankan drama lagi. Lalu terlihat Bota dan Non sedang berjalan berdua. Mereka sedang duduk di tepi sungai. Non pun bertanya tentang kisah cinta Karjon dan ibu Bota. Di sini akhirnya Bota menceritakan setelah kejadian itu ibunya tidak pernah bertemu lagi dengan Kajon. Sampai suatu hari keluarga Kajon datang dan memberitahu jika pada saat itu Kajon sudah meninggal. Dan Kajon juga meninggalkan surat-surat dan kenangan cinta mereka untuk Dalla. Kajon ingin jika Dalla lah yang menyimpan semua kenangan mereka dulu. Di sini juga terungkap jika dulu ternyata Kajon menikah setelah Dalla menikah dengan Tanil. Kajon menutupinya saat mereka bertemu. Dulu hal itu dilakukan karena Kajon ingin Dalla merelakannya dan tidak mengharapkannya lagi. Pada saat itu juga keluarga Kajon datang membawa seorang anak laki-laki. Ternyata itu adalah anak Kajon. Mendengar itu Bota sangat kaget dan dia tahu jika ternyata Non adalah anaknya Kajon. Dan kemudian Non memberikan kalung ayahnya yang selama ini dia simpan. Dan film pun tamat.